Oke, teman-teman, selamat datang di mata kuliah pemodelan spasial. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau materi kita terkait dengan joint layer dan field calculator pada Higgs. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang geoprocessing, minggu lalu kita sudah membahas tentang basic-basic dari Higgs. Kali ini kita akan masuk ke joining layer dan juga field calculator. Materi kali ini sebenarnya berbicara tentang apa sih? Ya, latar belakangnya adalah banyak sekali data yang memiliki keterkaitan dengan keruangan atau dengan spasial, namun hanya tersimpan dalam format tabel. Jadi yang menjadi permasalahan adalah ada data spasial, namun juga ada data yang tersimpan di dalam format tabel, tidak tersimpan di dalam format peta. Nah, karena itu ketika ada data yang tidak tersimpan dalam format peta atau dalam format tabel biasa, ini akan dijoinkan, akan digabungkan dengan data yang bersifat spasial, maka perlu ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama, kedua tabel, yang satu tabel spasial, yang satu tabel biasa, itu harus memiliki nama field atau kolom dengan atribut yang sama. Kalau di peta itu ada namanya atribut nama kecamatan, maka di tabel kita yang bukan peta itu juga harus ada kolom yang namanya kecamatan. Sama-sama kecamatan itu bisa dihubungkan. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, itu harus ada hubungan one to one atau many to one antara kedua tabel. Kalau kita lihat syarat yang kedua ini, kita ingat di mata kuliah sistem basis data, perlu adanya foreign key dan juga primary key untuk saling keterhubungan antara tabel itu. Ketika terhubung, bisa one to one, bisa juga many to one antara kedua tabel tersebut. Nah, kita akan langsung saja ke prakteknya, ke praktisnya, bagaimana kita menjoinkan atau menggabungkan dua tabel, yang satu spasial, yang satu tabel biasa. Nah, tabel biasa ini nanti kita akan menggunakan data dalam bentuk CSV, ya, CSV yang bisa kita olah menggunakan Microsoft Excel, ya. Atau simpelnya gimana sih kita menggabungkan data yang di Excel dengan data yang ada di Higgs, begitu. Oke, sekarang pastikan dulu Higgsnya sudah nyala dan beberapa resources yang akan kita perlukan sudah teman-teman siapkan, yaitu peta kota Salatiga yang di pertemuan lalu sudah saya bagikan. Ada peta level kecamatan, level kelurahan, dan seterusnya itu. Nah, itu tolong disiapkan. Ya, oke, silahkan disiapkan dulu. Setelah itu nanti bisa di-play videonya untuk mengikuti step by step dan juga cerita cerita bagaimana kita memodelkan data ke bentuk spasial jika data lain itu bersumber dari data non spasial. Oke. Ya, pertama-tama kita akan buka Higgs kita. Jadi teman-teman silahkan buka Higgs yang biasa kita gunakan di pertemuan minggu ini, minggu lalu, dan 2 minggu lalu. Kemudian kita akan masuk ke peta yang sudah pernah saya bagikan. Kita akan menggunakan peta Kota Salatiga yang level kecamatan. Ya, kalau tidak salah kemarin di pertemuan 2 kita masuk di materi yang di solve, ya, menggabungkan eh, kelurahan menjadi kecamatan. Ini termasuk yang ditugas kemarin. Teman-teman silahkan cari yang kecamatan, ya, kecamatan Kota Salatiga yang .geojson. Nah, sehingga ketika saya buka di Higgs saya, kurang lebih akan tampil peta seperti yang ada di layar Anda ini. Gitu. Jadi dipastikan dulu Higgsnya terbuka, kemudian kita punya peta yang kecamatan, bukan yang kelurahan. Kecamatan Salatiga ada 4, ya, Sidorejo, Sidomukti, Argomulyo, dan Tingkir, ya, gitu. Nah, berikutnya teman-teman, eh, seperti yang pernah kita bahas bahwa data spasial selain data ini berbentuk keruangan geometri berupa ruang spasial yang terafiliasi dengan koordinat
geografi yang ada di muka bumi ini, peta ini juga memiliki atribut. Ya, atribut itu kita bisa klik kanan layernya, kemudian Anda klik apa namanya, Open Attribute Table. Nah, di situ nanti kita akan mendapatkan banyak sekali informasi atau tabel mengenai data ini. Nah, kalau tidak salah, kita kemarin punya hasil di solve seperti ini. Ada ID, kelurahan, kecamatan, dan kota. Tapi karena ini peta kecamatan, kemarin ini masih ikut yang di solving, kelurahannya masih ada. Ya, kita akan hapus data kelurahan, kita bersihkan dulu. Ya, kita klik toggle editing mode-nya, kemudian cari yang di sebelah sini, delete field. Ya, kita akan delete field yang kelurahan. Ya, kelurahan ini di select lalu di OK. Ya, kita bersihkan dulu tabel kecamatan kita supaya kita bisa bekerja di sini dengan lebih baik. Ya, kalau sudah toggle editingnya deaktif, kemudian klik save. Ya, paling tidak kita punya seperti ini ya teman-teman. Secara apa namanya, ruang bentuknya seperti peta kota Salatiga ini. Kemudian secara atribut kita punya 4 kecamatan dengan 3 field ya, ID, kecamatan, dan juga kota. Ya, kita punya 3 kolom. Nah, tadi di awal dikatakan bahwa banyak sekali data yang memiliki keterkaitan dengan keruangan namun hanya tersimpan dalam format tabel. Ya, tidak terafiliasi dengan data spasial ini. Nah, contohnya adalah ketika kita berbicara tentang data yang dimiliki oleh Kota Salatiga yang berbasis kecamatan atau kelurahan, tentu kita bisa cari teman-teman di internet ya, terutama di situs resminya pemerintah Kota Salatiga. Dalam hal ini adalah BPS, Badan Pusat Statistik. Setiap daerah itu punya BPS. Nah, setiap tahun dia akan rilis data terkait statistik dari sebuah daerah. Jadi misalnya data statistik Kota Salatiga, data statistik Kabupaten Semarang, data statistik Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, semua ada di sana. Ya, kita googling aja. Nah, biasanya mereka apa namanya, sebut produk mereka itu adalah nama daerah dalam angka tahun berapa gitu ya. Jadi misalnya Salatiga, Kota Salatiga ya. Kota Salatiga. Nah, ini dalam angka 2021. Nah, Kota Salatiga dalam angka 2021 ini adalah data yang dikeluarkan oleh BPS yang terkait dengan segala sesuatu yang ada di Salatiga di tahun 2021, terutama data kuantitatif. Nah, ini kita bisa unduh publikasi. Ya, kita bisa masukkan email kita di sini, teman-teman. Nah, kita akan dapat data PDF seperti ini, ya, Kota Salatiga dalam angka. Oke, jadi yang perlu menjadi catatan buat Anda, praktis kita, untuk best practice kita yang pertama adalah silakan download data resmi dari BPS, ya, misalnya Kota Salatiga dalam angka. Nah, ini keywordnya biasanya yang saya cetak tebal ini, ya. Nah, ini yang nama daerahnya itu nanti sesuai dengan misalnya daerah teman-teman masing-masing, ya. Misalnya seperti ini. Nah, sayang sekali data ini bukan data spasial. Data yang diberikan adalah data berupa PDF seperti ini. Ya, kalau pernah ada peta ini juga petanya JPEG, bukan peta GeoJSON atau shapefile, gitu kan? Nah, jadi kalau Anda lihat di sini secara sekilas nanti data-data yang disediakan tuh berupa seperti ini teman-teman. Misalnya tabel luas daerah, ya, luas daerah misalnya kecamatan, ibu kota luasnya berapa, ya, Argomulyo, Tingkir, Sidomukti, Sidoarjo. Misal lagi adalah data ketinggian wilayah gitu kan.
Argomulyo ketinggiannya adalah 680 mdpl, Tingkir 672, ini Sidomukti 626, Sidorejo 602. Kemudian ada lagi data misalnya adalah luas lahan sawah, luas bukan sawah, ya kan? Banyak sekali data-data di sini, ya. Eh, ini kurang lebih ada 363 halaman. Jadi saya pikir ini adalah sumber data yang baik sekali untuk kita melakukan sebuah pemodelan. Seperti itu. Tapi sekali lagi, sayang sekali data ini adalah data yang belum terafiliasi dengan data spasial. Sementara kita punya data spasial ini tadi, kita punya atribut hanya atribut dasar saja. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya misalnya anggaplah data eh, luas wilayah, data ketinggian wilayah itu tergabung ya, tergabung dengan apa namanya? Tergabung dengan tabel ini. Kira-kira seperti apa? Oke, kita akan lakukan itu, teman-teman. Baik, kita akan masuk dulu ke data mana yang akan kita pilih. Ya, saya akan memilih data ketinggian wilayah kecamatan di Kota Salatiga. Saya mengambil tabel 1.12 di halaman 10 dari buku Salatiga dalam angka 2021 ini. Nah, ini ada Argomulyo, Kecamatan Argomulyo, ya saya zoom ya. Kecamatan Argomulyo memiliki ketinggian 680, Kecamatan Tingkir 672, Sidomukti 626, Sidorejo 602. Nah, ketika kita akan menggabungkan data ini dengan data yang ada di sini, maka tadi saya katakan syaratnya adalah kedua tabel harus memiliki field dan kolom yang sama, kemudian ada hubungan antar value-nya, entah one to one atau many to one. Ya, jadi yang pertama kolomnya sama, yang kedua nilainya juga paling tidak sama. Karena kalau nilainya beda nggak match, nanti tidak bisa dijoinkan, gitu ya. Oke, kita kembali ke sini dulu. Kita punya kecamatan, ya isinya ada Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidomukti, Sidorejo, Tingkir, ya seperti ini. Lalu kita punya kota, kita punya ID juga, ID 1, 2, 3, 17, dan 7, dan seterusnya seperti itu. Nah, kita akan mencoba teman-teman membuat apa namanya, membuat data, tapi data ini kita perbaiki dulu ya, biar lebih enak ya. Nomor satu, ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Jadi saya punya kode 1 Argomulyo, 2 Sidomukti, 3 Sidorejo, 4 Tingkir. Nah, sekarang kita langkah berikutnya adalah kita eh, buka Excel ya. Jadi setelah ini yang kedua adalah pilih data, kemudian yang ketiga kita buka MS Excel kita. Nah, di Excel kita akan mencoba mengubah data ini atau memasukkan data ini ke Excel kita. Ya, di sini ada kecamatan dan juga tinggi wilayah. Ya, saya buat di sini teman-teman ID ya tadi ya, karena kita syaratnya kan harus sama dengan yang ada di sini ya. Kita pakai ID saja sebagai primary key dan juga foreign key. ID 1, 2, 3, 4, lalu nanti ketinggian ya. Ketinggian wilayah. ID 1 Argomulyo, ID 2 Sidomukti, ID 3 Sidoarjo, ID 4 itu adalah Kecamatan Tingkir. Nilainya seperti ini. Argomulyo 680 di ID 1 ya. Nah, tentu kalau kalian pengen lebih gampang nanti di sini bisa kalian tuliskan nama kecamatannya gitu kan. Misalnya di sini ya, kecamatan. Ini kemudian masuk ke Kecamatan Sidomukti 626. Ya, saya tulis di sini ya, Kecamatan Sidomukti.
pastikan tidak typo ya, biar nanti bisa join dengan yang ada di gigisnya. Kecamatan Sidoarjo. Berapa ini? Kecamatan Sidoarjo punya ketinggian 602 mdpl. Terakhir Kecamatan Tingkir 627. 627 ya. Jadi ini rata-rata di Kota Salatiga ketinggiannya di angka 600-an ini, teman-teman. Kalian bisa bayangkan ya, di puncak Merbabu itu dengan 3.200 sekian mdpl, kita Salatiga itu di angka 680, 620-an seperti ini. Oke, berikutnya data ini akan kita joinkan dengan yang ada di Higis ini tadi. Nah, caranya adalah kita harus save file ini ke bentuk CSV. Ya, saya klik Save As. Saya save as, kemudian anggaplah saya taruh di mana ya? Oke, saya di folder kalian masing-masing ya. Saya simpan di dokumen saja, kemudian saya beri save as type-nya adalah CSV, delimited. Ya, saya kasih nama tinggi wilayah Salatiga. Ya, jadi save. Oke, jadi langkah berikutnya adalah entry data, tadi sudah ya. Kemudian save as CSV format. Oke, ini adalah langkah untuk kita bisa joinkan ini ke dalam bentuk gigis kita, data yang ada di gigis. Oke, saya masuk ke gigis ya teman-teman ya. Ini tadi datanya saya close dulu seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa memasukkan layer yang berupa CSV ini ke apa namanya, ke gigis kita ya. Caranya adalah klik layer, kemudian add layer, pilih add delimited text layer ya. Sekali lagi klik layer, add delimited text layer. Oke. Nomor 6 ya, nomor 6 saya screenshotkan saja. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini langkah-langkah di nomor 6. Nah, keluar seperti ini, maka di file name ini silahkan kalian cari di dokumen Anda tadi yang namanya tinggi wilayah salatiga.csv kalau udah di open. Nah, yang perlu diperhatikan, mungkin awalnya di sini ada tertanda point koordinat. Kalian ganti yang no geometry attributes only table. Jadi kalau point koordinat itu kita akan matching by titik koordinatnya. Karena kita tidak ada unsur koordinat sama sekali di tabel kita, maka kita pilih no geometry attribute only table. Ya, hingga nanti muncul seperti ini sampel datanya. Kecamatan Argolus, Sudamukti, Tingkir, Sidoarjo. Ya, kalau sudah di add teman-teman, kalau sudah di add, close. Oke, saya ulang ya. Jadi pilih filenya, kemudian no geometry dan atributnya ya. Oke. Oke, ini saya screenshot dulu untuk jadi catatan di nomor 7. Beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan. Seperti itu. Nah, kalau sudah, tentu di apa jendela layer kita sudah ada 2 layer aktif. Yang pertama adalah tinggi wilayah Salatiga yang berupa Excel tadi, yang satu adalah layar spasial.
Ya, ini Anda bisa lihat lihat datanya seperti ini. Ini sesuai yang ada di Excel tadi, CSV kita. ID, kecamatan, dan ketinggian. Nah, sekarang kita akan menggabungkan teman-teman bagaimana supaya yang ada di Excel ini juga bisa masuk ke sini. Itu caranya gimana? Nah, caranya adalah kita klik kecamatan, layar kecamatan Kota Salatiga ini, klik properties ya. Klik properties, kemudian pilih join ya, pilih join yang ada di sini. Kemudian ada tombol plus yang di bawah, klik aja add new join ya. Oke. Ini saya catat dulu supaya kalian punya note nanti. Jadi langkah nomor 8 adalah join spasial dengan CSV. Caranya adalah klik kanan pada spasialnya, kemudian atribut, properties, lalu masuk ke join, lalu tombol plus hingga muncul seperti ini, add vector join. Ya, hingga muncul seperti ini teman-teman. Nah, yang perlu kita perhatikan untuk mengisi data ini, tadi syaratnya adalah kita akan joinkan tabel spasial kita dengan mana? Tentu dengan CSV tinggi wilayah Salatiga. Kemudian yang dijadikan sebagai kunci atau kunci tamu ya, foreign key di tinggi wilayah Salatiga adalah ID. Targetnya yang ada di CSV ini juga di GeoJSON atau di spasialnya adalah ID. Jadi harus sama. Ya, gitu. Kalau sudah nanti diklik OK. Baik. Kalau sudah di OK, kemudian dari sini juga kita klik OK. Nah, kita akan lihat sama-sama apakah data kita sudah terjoin atau terhubung atau tergabung. Kita bisa klik kanan, open attribute table. Nah, Anda lihat di sini beberapa field yang ada di CSV kita, kecamatan dan ketinggian ini akan bergabung di sini. Ya, oke. Tapi ini belum jadi tabel, ini adalah dua tabel, dua file yang ditampilkan secara bersamaan. Tetapi secara file dia masih terpisah. GeoJSON sendiri, kemudian CSV-nya sendiri. Begitu. Nah, sekarang kita akan membuat supaya di tabel apa ini namanya, tabel spasial kita itu permanen dengan data dari join-nya tadi. Sekali lagi ini yang menjadi catatan buat teman-teman semua, ini adalah dua file yang terpisah yang diletakkan dalam satu view. Di data GeoJSON Kota Salatiga itu belum ada, field ketinggian itu belum ada ya. Di mana di sini hanya sekedar memasangkan dua tabel saja. Nah, sekarang kita akan menggabungkan. Jadi menggabungkan dan menyimpan. Jadi data yang ada di CSV ini akan gabung tersimpan di tabel atau di data spasial kita, di GeoJSON kita. Jadi datanya itu tersimpan di GeoJSON. Kalau ini kan belum tersimpan. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah kita akan membuat kolom baru ya. Kolom baru untuk spasial data kita. Caranya adalah klik toggle editing ini ya. Kemudian kalian bisa cari new field. Ya, new field. Oke, saya buat catatan dulu di catatan supaya ini ya. Jadi membuat field baru berdasarkan
berdasarkan data yang dijoinkan. Oke. Oke, membuat field baru berdasarkan data yang dijoinkan. Tahap pertama adalah toggle editingnya. Kemudian yang kedua kita apa tadi namanya? Ini ya, add field ya. Tadi apa namanya? Oke, new field ya, new field. New field. Sorry, ini typo. New field ya, new field kita klik lalu keluar seperti ini tadi. Nah, kita beri nama ketinggian wilayah. Lalu kita pakai apa ya? Pakai whole number integer aja ya, karena kita belum pakai koma. Ya, kalau sudah di oke. Oke, ini saya screenshot dulu di sini. Kalau sudah di oke, kita punya satu field yang namanya ketinggian teman-teman ya, ketinggian yang ada di sini. Nah, ketinggian inilah nanti yang akan kita isi ya, atau kita akan gunakan untuk mengisi data. Nah, tentu kita akan mengisi seperti ini kah? 626 602 gitu. 627. Tidak masalah kalau datanya 4 gitu kan. Tapi kalau datanya banyak gimana? Ya, datanya banyak gimana? Nah, kalau datanya banyak kita nggak bisa seperti itu. Ya, datanya banyak kita akan pegel nanti ya tangannya ya ngisi satu-satu. Karena itu kita menggunakan cara yang lain ya. Ini adalah uh, cara lain ya, cara manual ya ini ya, cara manual untuk isi data. Sekarang kita menggunakan nomor 3 adalah cara otomatis berdasarkan data yang sudah dijoinkan. Oke, berarti ini saya cancel teman-teman. Toggle editingnya saya deaktif, saya discard ya. Hilang tadi tombol apa namanya tombol eh, atau kok tombol apa kolom ketinggiannya hilang gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat biar tidak usah ngetik manual satu-satu. Artinya tinggal copy paste ini atau duplikasi ini menggunakan formula. Caranya seperti apa? Caranya silakan teman-teman cari di sini ada yang namanya field open field calculator ya, open field calculator. Ya, di sini saya screenshot dulu. Ini tadi cara manual menggunakan new field. Nah, ini kalau cara tidak manual, silahkan kalian menggunakan yang icon ini ya. Jadi menggunakan open field calculator. Ini adalah cara yang otomatis. Oke. Oke, kita kembali ke sini lagi. Pilih yang open field calculator sehingga tampil seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita akan membuat kolom baru berdasarkan sebuah formula. Kita ketik di sini teman-teman, namanya adalah ketinggian. Kemudian output field tipenya kita pakai integer ya. Output field type-nya kita pakai integer. Kemudian isinya kita akan mengambil dari ini tadi yang join tadi, ketinggian wilayah Salatiga underscore ketinggian ya. Caranya adalah
Di sebelah kanan ini ada kotak, ini ada banyak sekali pilihan. Kalian cari yang field and value. Field and value, pilih yang terakhir ini. Yang tinggi tinggi Salatiga untuk ketinggian. Nah, di sini ini adalah letak kita menulis query atau rumus atau codingnya ya, supaya data ketinggian ini terisi dengan kolom tinggi wilayah Salatiga underscore ketinggian ini. Caranya adalah cukup di double klik aja, klik-klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, ini saya screenshot dulu. Ya, kalian buat seperti ini value-nya. Baik, kalau sudah kita kembali ke sini tadi. Jadi kita akan membuat satu kolom baru bernama ketinggian. Isinya kita ambil dari field yang namanya tinggi wilayah Salatiga underscore ketinggian. Ya, jadi ketinggian sama dengan ini. Maksudnya seperti itu. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, ini Anda bisa lihat juga di sebelah kanannya ini adalah perintahnya ya, supaya kita bisa memasukkan atau bisa menggunakan data ya. Nanti dokumentasinya ada di sini semua. Oke, kalau sudah diklik OK teman-teman. Nah, kita punya satu file baru, satu field baru, satu kolom baru namanya ketinggian. Tapi kita tidak perlu mengisi manual satu-satu, tapi kita bisa langsung ambil dari sini, gitu ya. Nah, ini kalau sudah di toggle editingnya diaktif, lalu di save, nah, kita sudah punya ketinggian, gitu ceritanya. Jelas ya. Jadi ini cara otomatisnya kita menggunakan yang namanya open field calculator ya, field calculator. Oke, kita kembali ke sini tadi. Ini kita close atribut tabel kita close, kemudian kita masuk ke properties dari peta spasial kita akan remove join-nya karena kita sudah dapat data yang dari Excel ini tadi, sudah berhasil kita buatkan satu kolom baru di data spasial kita. Jadi teman-teman bisa klik kanan, klik properties, kemudian join. Nah, ini kan ada tadi ya, join wilayah Salatiga ini. Nah, ini tadi ada tombol plus, ini ada tombol main ya, minus. Tombol minus ini adalah remove selected join. Jadi diklik, lalu diklik minus. Kalau sudah di OK ya. Nah, Anda lihat, klik kanan open attribute table. Nah, kita sudah nggak punya lagi tabel lain yang kita joinkan di sini. Ini adalah tabel mandiri kita, di mana kita sudah punya field ketinggian. Nah, field ketinggian ini kita ambil atau kita gunakan formula kalkulator tadi dari yang kita joinkan. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Jadi langkah selanjutnya supaya supaya remove ya, remove join table. Kalian masuk ke properties, kemudian masuk ke join, tekan selected ya, select dulu, di select dulu yang mau di remove, setelah itu baru tekan tombol minus tadi. Oke, sehingga kita punya punya tabel yang cukup mandiri ya, cukup mandiri seperti ini. Baik, sampai sini semoga kalian paham ya. Yang belum bisa mengikuti karena terlalu cepat, bisa diulang lagi video penjelasan pada sesi ini sebelum kita lanjut lebih jauh lagi. Nah, teman-teman, seprinsip dengan yang sudah kita kerjakan tadi, kita akan melakukan query yang lebih lanjut lagi.
Setelah ada ketinggian, kita akan mencoba membuat model peta suhu udara karena biasanya ketinggian itu berkorelasi, berhubungan dengan suhu. Semakin tinggi satu wilayah, maka udaranya akan semakin dingin. Ya, kalian di Semarang udaranya panas. Begitu kalian masuk ke sebelah selatan ya, ke Ungaran mulai dingin. Ya, ke sini sampai ke Salatiga semakin dingin. Kalian naik ke Kopeng, ke Getasan ya semakin dingin. Kalian mendaki ke atas puncak Merbabu tambah dingin. Artinya semakin tinggi wilayah, maka semakin dingin atau semakin rendah suhu udara. Udaranya semakin rendah gitu ya, temperaturnya itu. Nah, sekarang kita akan mencari referensi dari sumber ya, dari Google atau dari apa, dari uh, uh, sumber yang lain. Gimana sih kalau misalnya kita punya ketinggian 680, 626, 602, 627, kira-kira suhunya seperti apa gitu kan? Oke, kita akan coba lihat sama-sama teman-teman. Sebelumnya pastikan dulu internetnya jalan, kita akan googling ya. Oke, kita akan coba cari sumber di Google ya. Kita googling adalah klasifikasi suhu udara berdasarkan ketinggian. Seperti ini ya. Nah ini menentukan suhu udara suatu tempat berdasarkan satu ketinggian. Saya klik ini ya teman-teman ya. Semoga ini bisa jadi reference. Ini kaitan suhu dengan ketinggian. Ya kita nggak bahas ini lebih lanjut, tapi paling tidak kita punya gambaran ya. Ini misalnya suhu ketinggian di Jakarta 7 meter, seterusnya laju penurunan suhu ini persamaannya. Kita langsung contoh aja ya. Langsung contoh aja misalnya, nah ini menghitung suhu udara di satu wilayah gitu kan. Contoh menghitung suhu di Bandung ya. Jika di ketinggian Jakarta itu adalah 7 meter, ketinggian Bandung adalah 713 meter dan normal suhu di Jakarta adalah 29,3. Berapakah suhu di Bandung gitu ya? Kalau Jakarta itu 7 meter 29,3. Ya, 29,3 ini adalah apa namanya biasanya adalah suhu di garis pantai ya teman-teman ya. Kalau di garis 0 mdpl itu berapa sih gitu kan, biasanya seperti itu. Uh, lalu apa namanya, kalau di 713 meter tingginya jadi berapa gitu kan. Nah ini ada persamaannya adalah TJ ya. TJ ini adalah suhu yang normalnya, suhu normal. Nanti kita pakai aja 293 nggak apa-apa. 293 dikurangi HB. HB ini ketinggiannya. Misalnya ketinggian Kecamatan Argomulyo tadi adalah 680. Berarti nanti 680 dikurangi HJ. Kita reference-nya nggak ke mana-mana. Kita bisa ke Jakarta aja ya, nggak apa-apa ya. Ke Jakarta berarti nanti HJ-nya 7 dikali 0,6. 0,6 ini adalah konstanta ya, konstantanya jadi nggak bisa berubah, dibagi 100. Betul ya, seperti ini ya rumusnya ya. Oke, nanti kita coba untuk query-nya di Gigis kita. Oke, anggaplah kita sudah punya seperti ini nanti suhunya. Sekarang kita masuk ke Gigis kita teman-teman, ke apa namanya, ke tabel Kecamatan Kota Salatiga tadi. Kita akan buat kolom baru namanya suhu dengan menggunakan rumus seperti yang ada di Google ini tadi. Jadi seperti itu. Oke, langsung aja kita klik Open Field Calculator, kemudian kalian buat satu kolom lagi namanya suhu ya. Karena tadi kelihatannya pakai koma, berarti saya pakainya adalah decimal number real ya. Oke. Nah, kita akan memasukkan ya. Jadi kita tadi sudah buat fieldnya namanya suhu, decimal numbernya tipenya real ya. Ini lengthnya nanti kalian bisa atur mau berapa digit. Saya buat 5 digit aja precisionnya. Kemudian kita akan masukkan rumus di sini. Rumusnya tadi adalah
kalau kita mau membuat suhu adalah 29,3. 29,3 ini suhu di Jakarta di ketinggian 7 meter. Berarti saya ketik di sini ya teman-teman ya, 29,3 kemudian dikurangi buka kurung HB. HB itu adalah ketinggian di Bandung atau ketinggian di lokasi kita. Nah, kita karena nanti sifatnya dinamis, kita ambil dari sini tadi field and value. Kalian pilih yang ketinggian. Nah, biar bisa masuk ke sini, kalian double klik aja. Nah, seperti ini. Ya, jadi pilih ketinggian, dikurangi berapa ini tadi? 7 meter ya, 7 meter kurung tutup, terus dikali 0,6 per 100. Dikali 0,6 per 100. Seperti ini ya. Oke. Pastikan di bawah sini sudah tidak ada lagi apa tadi invalid expression atau apa, malah justru bisa keluar preview angkanya. Sehingga ketika kita maju mundur kita bisa ketemu angka-angka previewnya. Gitu. Jadi ini rumusnya teman-teman untuk menghitung suhu. Sebenarnya rumusnya ini mirip-mirip dengan Excel ya. Oke, ini saya screenshot dulu. Ini kasus lain ya. Kasus lain membuat field suhu berdasarkan ketinggian. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke. Nah, ini silahkan di oke tadi ya, kalau sudah di oke. Nah, kita punya satu kolom lagi namanya suhu. Suhunya ini hitungannya adalah berdasarkan apa namanya? Berdasarkan ketinggian tadi, ya. Nah, ini Anda bisa lihat analisisnya. Kalau ketinggiannya paling tinggi Salatiga itu Kecamatan Argomulyo yang sebelah atas sana. Itu di ketinggian 680 suhunya rendah, 25,26. Kemudian di Kecamatan Tingkir itu lebih rendah sedikit, suhunya jadi 25,58. Turun ke Sidomukti ya, Sidomukti itu daerah Pancasila itu suhunya agak hangat sedikit, 25,59. Kemudian Sidoarjo yang apa ini namanya? Wilayahnya paling rendah di Salatiga itu suhunya 25,73. Jadi ini kalau kita analisis regresi korelasi ketemu ya. Korelasinya adalah berbanding terbalik ya atau negatif gitu kan. Nanti bisa masukkan analisis itu ya. Oke, ini toggle editing mode-nya diaktif, di save. Ya, kita ketemu satu kolom baru yang namanya suhu. Gitu ya. Oke. Ini adalah salah satu contoh, salah satu penerapan dari apa namanya dari yang kita bahas ini, yaitu tentang field calculator pada Higgs ya. Ini misalnya adalah untuk menghitung sebuah suhu. Nah, kita akan masuk ke kasus lain teman-teman ya. Kasus lain misalnya adalah klasifikasi ya. Jadi klasifikasi itu misalnya kalau ketinggian 680 itu termasuk tinggi, rendah atau sedang sih gitu ya. Ya, caranya gimana? Caranya tetap nanti harus kembali cari referensi ya, referensi klasifikasi ketinggian wilayah. Setelah itu baru kita eh, masuk ke apa namanya? Ke kalkulator yang ada di Higgs kita. Nah, kita coba googling ya. Tadi klasifikasi suhu udara, ini klasifikasi ketinggian wilayah tinggi apa sih, tinggi, rendah, sedang ya biasanya ya. Oke, kita cari. Nah, ini ada jurnal, jurnalnya orang Unpad ya, orang Universitas Pajajaran. Kita bisa coba cari ya. Nah, kita kadang memang harus agak sedikit apa ini namanya mencari referensi. Oke, saya coba cari ya teman-teman ya.
Nah, coba kita scroll. Ya, kita bisa menggunakan nanti ya kalau kalian ada tugas atau skripsi atau tugas akhir, kita bisa berdasarkan penelitian orang itu. Kalau jurnal gini ini jauh lebih apa namanya, jauh lebih terpercaya gitu ya. Ini misalnya ini ada nih ya, berdasarkan penelitian orang ini ketinggiannya ada ketinggian absolut dan relatif. Kalau kurang dari 50 itu dataran rendah, ini perbukitan rendah, perbukitan tinggi, ini pegunungan. Kalau kita lihat data kita, itu semuanya di angka 600-an. 600, paling tinggi 680. Kita bisa masuk klasifikasi enggak nih? Kita masuknya klasifikasinya otomatis semua perbukitan tinggi gitu ya. Oke, saya lihat lagi. Ini lereng. Sebentar ya. Ini klasifikasi. Ya, nggak masalah. Kita pakai ini aja, teman-teman. Misalnya, jika ketinggiannya kurang dari 50, dia termasuk dataran rendah, kurang dari 200 perbukitan rendah, kurang dari 500 perbukitan, terakhir perbukitan tinggi dan pegunungan. Ya, kita akan masuk ke kolom jenis ketinggian atau suhu. Di sini ada nggak ya? Sebentar. Kalau kita ada suhu, kita mending pakai suhu. Nggak ada, ya udah. Kita pakai ketinggian aja. Meskipun nanti outputnya adalah perbukitan tinggi semua. Oke, kita masuk lagi ke sini. Kita masuk ke Open Field Calculator. Ya, kita buat klasifikasi underscore tinggi. Termasuk apa sih klasifikasi tingginya? Nah, nanti karena nilainya kita berdasarkan jurnal ini adalah dataran rendah, ini berarti string ya. Ya, outputnya nanti string, berarti kita nanti pilih yang masuk ke teks ini ya, teks string. Kita buat panjangnya 50 karakter gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke gimana sih expressionnya atau rumusnya gitu ya. Oke, kita sama-sama kerjakan. Nah, teman-teman bisa masuk ke sebelah apa ini? Sebelah kanan atau tengah ini ada apa ya, semacam dokumentasi kalau kita mau menggunakan rumus di field calculator ini. Kita masuk yang kondisional, coba kondisional. Ya, di sini ada if. Jadi kita pakai if. Jika ketinggian lebih dari 1000, maka nanti disebut sebagai pegunungan. Ya, jika lebih dari 500 perbukitan tinggi, jika lebih dari 200 perbukitan, jika lebih dari 50 perbukitan rendah, jika selain itu maka dataran rendah, gitu ya. Nah, kita mirip dengan Excel, jadi kita filteringnya dari atas dulu aja. Nanti takutnya kalau filtering dari bawah, dia ketemu misalnya lebih dari 50, dia termasuk perbukitan rendah, nanti maka yang 1000 pun nanti masuk perbukitan rendah. Jadi kita filteringnya dari yang paling atas dulu, baru turun, gitu ya. Oke, kita pakai if, itu teman-teman di sini silahkan dikliknya, ada if. Nah, ini ada help-nya, ada sintaknya, plus sampel-sampelnya. Nah, ini sekali lagi mirip dengan Excel punya apa namanya, formula ya. Jadi if condition result when true, kemudian koma result when false gitu kan. Saya klik if ini. Nah, yang mau kita if kan itu apa? Gitu kan. Ya, yang mau kita if kan adalah ketinggian. Berarti kita masuk ke ketinggian ini, if ketinggian. Nah, ketinggian teman-teman cari aja di sini di field and value. Biar nggak usah ngetik ya. Field and value, cari yang ketinggian. Double klik. Nah, if ketinggian, gini kan. If ketinggian lebih dari berapa tadi? 1000 ya. Atau lebih dari sama dengan aja, enggak apa-apa. Lebih sama dengan 1000, maka resultnya adalah, coba kita lihat dokumentasinya tadi untuk yang if ya. Sorry, kok double klik. If ketinggian lebih dari 1000, koma ya, koma, result when true. Kalau string kita pakainya petik tunggal, petik satu. Misalnya apa tadi? Kalau ketinggiannya lebih dari 1000, kita masuk ke pegunungan. Pegunungan.
koma lagi, ini kalau false. False-nya kita pakai if lagi, persis yang di Excel, false, ya. Kita bisa ketik manual juga, tapi sesuai itu ya. Kalau itu huruf besar semua ya, huruf besar semua. If ketinggian ini saya copy paste saja nanti biar lebih dari sama dengan 500 termasuk perbukitan tinggi. Aduh, sorry. If ketinggian lebih dari sama dengan 500, dia masuknya ke apa tadi namanya, perbukitan tinggi. Oke, koma lagi, ini kalau kondisinya salah kita pakai if lagi ya. If ketinggian lebih dari sama dengan, setelah 500 turun jadi 200 termasuk perbukitan, maka dia termasuk perbukitan. Oke, koma lagi, if buka kurung ketinggian lebih dari sama dengan berapa ini? 50 termasuk perbukitan rendah. Nah, terakhir kita masuk ke yang else, tidak masuk semuanya berarti dataran rendah. Nah, kita tutup kurungnya sebanyak berapa kali ini teman-teman? 1, 2, 3, 4. 1, oke, nutup ini. 2, nutup ini. 3, nutup ini. 4, nutup ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini hasilnya tentu perbukitan tinggi semua ya. Anda lihat di previewnya ini. Oke, perbukitan tinggi semua. Oke, ini saya screenshot dulu sebagai catatan untuk kita. Ini misalnya contoh lain adalah klasifikasi ketinggian. Nah, ini kalau sudah di oke. Nah, kita punya klasifikasi ketinggian semua di kecamatan di Salatiga masuknya ke perbukitan tinggi, gitu ya. Oke, kalau udah ini deaktif, di save, kita sudah punya data yang uh, lebih lengkap lagi, gitu ya. Oke. Nah, di dalam apa namanya? Uh, di dalam kalkulator yang ada di field ini kita juga bisa menerapkan logika AND, OR ya, seperti kita menggunakan di Excel. Jadi kita bisa menggabungkan dua, misalnya jika ketinggian sekian dan suhu sekian, maka nanti apa outputnya misalnya, berdasarkan sumber tentunya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa eksplor lebih lanjut untuk formula-formula yang atau expression yang ada di Higgs ini ya. Anda bisa lihat dokumentasi yang ada di sebelah kanan ini tadi, atau Anda cari di Google juga tentu banyak ya formula atau rumus-rumus sintak untuk melakukan pengisian value menggunakan Higgs calculator gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke latihan, teman-teman. Saya akan share latihan kita ya, latihan kita terkait tugas yang ketiga. Tugas 3 ini latihan kita adalah buatlah join spasial antara tabel CSV dengan tabel spasial GeoJSON ya atau SAP.
Dalam hal ini map base-nya yang digunakan adalah peta kelurahan di Kota Salatiga. Nah, kalau di mana di sini tadi yang kita gunakan adalah peta kecamatan, ya, peta kecamatan. Nah, kali ini map base-nya untuk tugas adalah peta kelurahan. Nah, Kelurahan Salatiga yang jumlahnya 23 kelurahan, bukan 4 ya, tapi 23 kalau kelurahan. Kalau kecamatan 4. Kemudian poin 2 seperti yang tadi kita kerjakan, carilah referensi dari data Salatiga dalam angka. Terserah mau 2021 boleh, tahun 2020 boleh, 2019 boleh. Saran saya menggunakan Salatiga dalam angka 2021. Carilah minimal 2 atau 3 atribut. Kalau tadi kan saya cari atribut ketinggian wilayah. Kalian cari minimal 2 sampai 3, minimal 2 sampai 3. 4 boleh, boleh, 5 boleh, boleh, 10 boleh, boleh, jauh lebih baik. Ya, cari data di sini. Banyak sekali ini misalnya lahan sawah, misalnya ini adalah eh, apa ini namanya? Penanaman padinya berapa kali. Kemudian eh, data lain misalnya adalah luas tegal, kebun, ladang, perkebunan, hutan rakyat, padang rumput itu berapa ya dan seterusnya. Nah, itu kalian cari. Lakukan join layer dengan map base-nya. Map base-nya adalah peta kelurahan, kalian joinkan seperti yang saya tadi demokan. Jika kita punya map base peta Salatiga itu sudah join ya, join. Nah, berdasarkan teori ya, berdasarkan teori berarti Anda bisa cari di Google, Anda bisa cari di jurnal seperti kasus ini tadi misalnya ya. Ini tadi teman-teman ya, yang ini tadi ya. Ntar ini saya screenshot dulu biar kalian ada gambaran ya. Ini tadi untuk klasifikasi ketinggian. Ya karena kita konteksnya adalah pemodelan. Pemodelan itu berarti tidak sebisa mungkin tidak ngarang ya. Jadi kita berdasarkan dari sebuah sumber termasuk yang suhu tadi ya. Yang suhu tadi saya screenshot dulu.